Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah, wa nafussu khususan min hadrat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah. لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bersua kembali di dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Marilah untuk pertama kali kita tiada henti mendoakan bangsa ini, mendoakan Indonesia ini semoga segera terlepas dari cengkraman pandemi virus corona. Mari kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dirundung sakit yang disebabkan oleh virus corona atau apapun yang lain, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendoakan moga-moga saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu menghadap kepada hadiratnya, seluruh kebaikan mereka moga dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan seluruh keburukan mereka moga-moga dihapuskan oleh hadiratnya. Ala hadhin niyat wa ala kulli niyatin salihatin wa ala mana wa salafus salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa fadha 'alaina min barakati wa bikum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khaf min kulli ma laka fihi niyatun walau kana ta'atan wa la takhaf mimma anta maqhurun fihi walau kana ma'siyatan. Oke ya. Kita sebagai para salik, sebagai orang-orang yang sedang menempuh perjalanan panjang menuju ilahi, itu kita mesti senantiasa berhati-hati. Berhati-hati di dalam melaksanakan berbagai macam perbuatan, berbagai macam tindakan.
walaupun kita sudah meniatkan bahwa tindakan itu, perbuatan-perbuatan itu murni sebagai kebaikan semata-mata. Kenapa kita mesti berhati-hati? Karena kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk-makhluk yang nisbi, makhluk-makhluk yang sangat dimungkinkan walaupun sedang mengerjakan kebaikan, dimungkinkan di dalam mengerjakan kebaikan itu ada nilai-nilai yang rusak, ada nilai-nilai yang batal. Nah, karena itu kemudian hati kita mesti sepresesif mungkin dengan adanya tujuan yang terfokus hanya terhadap hadiratnya semata-mata. Jadi waspadalah engkau, takutlah engkau terhadap berbagai macam tindakanmu sendiri, walaupun di dalam tindakanmu itu ada niat untuk mengerjakan kebaikan. Waspada. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa kita itu tidak maksum, tidak terjamin untuk tidak terjerumus kepada adanya segala sesuatu yang merusak amal kita, yang merusak nilai perbuatan diri kita. Jadi ada dimensi destruktif di dalam diri kita yang disebut sebagai nafsu. Nah, hati-hati dengan nafsu ini, walaupun nafsu ini memiliki orientasi yang lahiriahnya itu adalah kebaikan, niatnya itu muncul sebagai kebaikan, itu tetap harus hati-hati. Hati-hati. Kenapa mesti hati-hati? Karena berbagai macam tipuan itu bisa lewat niat, bisa lewat adanya hasrat kita terhadap kebaikan. Jadi karena itu kalau di dalam kitab Burdah itu disebutkan wa inistahlatil mar'a fala tusimi. Jadi kalau nafsu itu digembalakan, dan pada saat digembalakan di dalam kebaikan, nafsu itu merasakan menemukan makanannya, fala tusimi, maka jangan dibiarkan. Sebab boleh jadi lahiriahnya itu kebaikan, tapi sesungguhnya itu menjadi santapan empuk bagi nafsu diri kita. Jadi di sini pentingnya kita mesti hati-hati, mesti senantiasa waspada. Waspada. Nah, kecuali sudah jelas bahwa di dalam kita mengerjakan kebaikan itu, satu, niat kita itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berbuat kebaikan dengan merasakan bahwa kebaikan itu muncul dari hadiratnya semata-mata. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, ketika kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka belajarlah kita merasakan bahwa sesungguhnya yang mengerjakan kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita merasa harus bersyukur karena sudah diperkenankan oleh hadiratnya untuk dipakai di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Dipakai di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Terus yang kedua, niat kita itu, yang pertama kita merasakan bahwa kita mengerjakan kebaikan itu muncul hakikatnya dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, ilallah. Kita tidak mengerjakan kebaikan apapun kecuali tujuan kita itu adalah Allah Ta'ala. Di sini meniscayakan adanya kebebasan kita, kemerdekaan kita dari berbagai macam pamrih. Dari berbagai macam pamrih. Jadi murni mutlak untuk hadiratnya. Memang boleh ya kita mengerjakan kebaikan dan kita berharap surga, itu boleh.
kita mengerjakan kebaikan dan kita berharap terhindar dari neraka, itu pun juga boleh. Tapi yang lebih penting bagi diri kita bahwa di samping kita melaksanakan kebaikan dan kita merasakan bahwa Allah lah pelakunya, dengan tujuan bahwa kebaikan-kebaikan itu semata-mata murni tertuju kepada hadiratnya belaka. Itu yang disebut antaj'ala niyataka minallah ilallah. Minallah ilallah, dari Allah menuju kepada Allah Ta'ala. Terus billah itu ketika kita merasakan, ketika kita mengerjakan kebaikan, kita merasa ditopang oleh hadiratnya itu. Ditopang. Tanpa ditopang oleh pertolongan hadiratnya, maka setitik debu kebaikan tidak mungkin bisa kita kerjakan. Jadi minallah ilallah billah lillah yang keempat, yaitu murni semata-mata demi keagungan hadiratnya. Jadi dari Allah menuju kepada Allah, bersama Allah atau ditopang oleh Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ya, kebalikannya maka jelas laisat minka wala laka wala bika wala angka. Kebaikan-kebaikan itu tidaklah berasal usul dari dirimu, dari diri kita, sama sekali tidak. Terus yang kedua, kebaikan-kebaikan itu tidak untuk dirimu, tidak untuk dirimu, tapi murni dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hadiratnya itu membalas kebaikan kita dengan berlimpah-limpah ruah. Tapi yang jelas, kebaikan itu hakikatnya tak muncul dari dirimu, dan kebaikan itu tidak untuk dipersembahkan kepada dirimu. Persembahkanlah murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hadiratnya itu nanti akan memberikan balasan yang berlimpah ruah terhadap diri kita. Terus walabika, kebaikan-kebaikan itu tidak ditopang oleh diri kita sebenarnya. Tidak ditopang oleh diri kita. Jadi kita murni tidak memiliki seutas kekuatan apapun di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Terus wala angka, dan tidak pula kebaikan itu murni tertuju kepada dirimu, terhadap diri kita. Nah, itu mesti seperti itu karena kita sadar bahwa nafsu kita itu walaupun objeknya kebaikan, itu tidak bisa lantas kita percaya 100%. Jadi karena itu, kalau nafsu itu sedemikian kemaruk mengerjakan kebaikan-kebaikan, di saat itulah kita mesti harus waspada. Jangan-jangan nafsu itu karena menemukan kenikmatannya tersendiri di situ, kedoknya kebaikan, tapi sesungguhnya nafsu itu sedang berpesta pora menyantap makanannya, dan makanan nafsu itu pastilah itu keburukan. Tentu saja ya, itu kalau belum sampai kepada nafsu mulhamah, belum sampai kepada nafsu mutmainnah, belum sampai kepada nafsu radiyah, belum sampai kepada nafsu mardiyah, belum sampai kepada nafsu kamilah ya. Kalau orang sudah dianugerahi oleh Allah Ta'ala nafsu mulhamah, maka nafsu itu tidak memiliki tujuan apapun kecuali kebaikan. Apalagi sampai di mutmainnah, ketika nafsu itu sudah sangat tentram, senang menikmati aneka ragam kebaikan. Nafsu yang mendapatkan panggilan spesifik dari Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah, yang tentram, yang damai di dalam aneka ragam kebaikan-kebaikan. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai.
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi karena itu wajar kalau kita mesti berwaspada terhadap amal-amal kita. Jangan lantas kita kemudian memastikan amalku diterima, amalku terkabul. Jangan lantas seperti itu. Kita mesti mewaspadai adanya dimensi destruktif di dalam amal kita, yaitu beroperasinya nafsu amarah di dalam diri kita. Karena begini, kalau nafsu itu tidak sanggup untuk menarik kita manusia kepada keburukan, maka nafsu itu akan mengajak keburukan lewat berbagai macam jalan kebaikan. Itu yang perlu kita hati-hati. Jadi karena itu, pandanglah amal kita itu selalu memiliki kemungkinan rusak. Kalau sampai amal kita tidak rusak, kalau sampai amal kita dikabul oleh Allah Ta'ala, berarti Allah yang sudah menyempurnakan adanya kekurangan-kekurangan di dalam amal kita itu. Karena itu dengan sangat indah Syekh Tajuddin dalam kitab Hikam itu menyatakan, laula jamila sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Andaikan bukan karena keindahan tutup dari hadirat Allah Ta'ala, maka tidak ada satupun amal yang pantas untuk diterima. Tidak ada satupun yang pantas diterima. Jadi kalau amal kita dikabul, amal kita diterima, bukan lantaran kecerdasan kita untuk memuluskan amal dari berbagai macam kekuatan destruktif, bukan. Itu semata-mata karena kekurangan-kekurangan amal kita ditutupi oleh kemahaindahan, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ditutupi itu. Jadi karena itu begini ya, ketika kita beramal, kita mengerjakan kebaikan, di saat itu sesungguhnya kita lebih membutuhkan karunia Allah Ta'ala dibandingkan ketika saat kita bermaksiat, mengerjakan kemungkaran. Jadi saat kita mengerjakan kebaikan, di saat itu kita lebih membutuhkan adanya karunia Allah, adanya pertolongan hadiratnya dibandingkan ketika saat kita berdurhaka kepada hadiratnya. Kenapa seperti itu ya? Karena kebaikan-kebaikan itu senantiasa diincar-incar oleh setan, oleh nafsu untuk dirusak nilainya. Dan kalau kemudian kita merasa bahwa diri kita itu steril, di saat itulah kita sesungguhnya lengah. Di saat itu sesungguhnya kita lengah. Sementara di dalam mengerjakan keburukan, jelas kita merasa bersalah. Dan karena itu kita merengek-rengek untuk memohon ampunan Tuhan. Jadi jangan dikira kebaikan-kebaikan yang kita dikerjakan itu tidak berbarengan dengan adanya kengerian-kengerian. Itu jangan sampai kita punya anggapan seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya anggapan bahwa kebaikan-kebaikan kita baik-baik saja, mulus-mulus saja. Jangan sampai, kita mesti berada pada kondisi senantiasa waspada. Mesti seperti itu. Jadi betapa kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menyempurnakan kebaikan-kebaikan diri kita, di dalam menambal berbagai macam kekurangan dan borok-borok pada setiap kebaikan yang kita kerjakan. Sangat membutuhkan pertolongannya, bahkan lebih membutuhkan pertolongannya ketika kita mengerjakan kebaikan dibandingkan ketika kita berdurhaka kepada hadiratnya. Nah, karena itu salah seorang sufi menyatakan, ahrisu ala an asbaha mufawwidan mustasliman la'allahu yanzuru ilayya wa yarhamuli. Jadi betapa sangat kuat keinginanku agar aku itu senantiasa menyerahkan kepada hadiratnya seluruh niatku, seluruh perbuatan baikku. La'allahu
yanzuru ilayya. Semoga Allah Ta'ala itu menyaksikanku dalam kondisi berserah diri sepenuh-penuhnya kepada hadiratnya. Tapi berserah diri itu pun juga merupakan karunia. Jadi bebaskan diri kita dari merasa mampu untuk berserah diri yang menjadikan amal kita mulus di hadapan hadirnya. Jadi betapa sangat penting kita membebaskan diri dari adanya pengakuan-pengakuan tentang adanya kebaikan kita. Kita serahkan sepenuh-penuhnya kebaikan-kebaikan itu mutlak milik hadiratnya belaka. Itu berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang diniatkan oleh hati kita. Sebaliknya, wala takhaf mimma anta makhurun fihi walau kana ma'siyatan. Dan janganlah sama sekali engkau merasa takut, merasa khawatir dari sebuah tindakan di mana engkau dipaksa untuk melakukan tindakan itu. Tentu saja ya, dipaksa oleh skenario dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita tidak memiliki hasrat terhadap dosa-dosa, tidak memiliki hasrat kepada keburukan-keburukan, bahkan tidak berselera sama sekali kepada segala yang bernilai destruktif untuk diri kita, di saat itu ketika kita melakukan dosa, berarti dosa itu adalah skenario Tuhan untuk diri kita. Nah, apa pentingnya skenario Tuhan bagi diri kita untuk mengerjakan dosa? Pentingnya adalah bahwa dengan terrealisasinya skenario Tuhan agar kita berdosa itu, kita kemudian merengek-rengek, merintih-rintih memohon ampunannya. Jadi walaupun itu dosa, tapi sesungguhnya bukan hasrat kita untuk melakukannya, tapi kita di skenario dipaksa oleh kehendaknya, maka di saat itulah kita tidak perlu cemas. Tidak perlu cemas. Beda dengan kebaikan yang kita kehendaki, yang kita niatkan. Di situ kita perlu khawatir. Jangan-jangan tidak mulus, jangan-jangan tidak lolos. Tapi ketika kita mengerjakan keburukan yang dasarnya bukan hasrat diri kita, bukan karena keinginan kita, tapi kita digariskan untuk melewati keburukan itu, di saat itu kita tidak usah cemas. Kenapa? Kita itu makhur. Kita itu makhur. Jadi kalau istilahnya Nabi Khidir alaihissalam, wa ma fa'altuhu an amri. Jadi ketika beliau berjumpa dengan anak kecil, kemudian anak kecil itu dibunuh. Ketika naik perahu, perahu itu dilubangi. Nah, itu semua tindakan beliau itu bukan karena muncul dari hasrat diri beliau sendiri, bukan. Wa ma fa'altu an amri. Tidaklah ku kerjakan ini sesuai dengan keinginanku, tidak. Tidak. Jadi semua itu diskenario oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau Allah yang menghendaki, apa saja itu sah, apa saja itu pasti benar, kalau atas dasar kehendaknya. Jadi saya teringat salah satu karamah seorang waliullah. Di dalam kitab Nafahat itu disebutkan bahwa suatu saat ada seorang waliullah, seorang kekasih Allah Ta'ala, yang tiba-tiba minta dicarikan sapi betina. Di mana? Di sini ada sapi betina. Oh, di sana. Ayo aku antarkan ke sana. Antarkan sana secepatnya. Nah, ternyata ketika sudah ketemu sapi betina itu kemudian disetubui oleh si wali ini. Disetubui oleh si wali sapi betina ini. Nah, orang-orang pada bingung. Orang-orang pada mengecap bahwa itu merupakan perbuatan dosa, bahkan dosa besar, bersetubuh dengan binatang, kan gitu. Tapi tiba-tiba
tidak berapa lama setelah peristiwa yang dianggap menjijikkan, yang dianggap memalukan itu, datang serombongan orang dari arah pantai dan mencari si wali yang barusan saja menyetubuhi binatang itu, menyetubuhi sapi itu. Ternyata orang-orang yang datang itu adalah orang-orang dari perahu, yang tadi perahunya itu bocor dihantam oleh gelombang. Nah, ternyata apa? Ternyata ketika si wali tadi menyetubuhi binatang, menyetubuhi sapi betina itu, sesungguhnya dalam rangka menambal perahu yang bocor itu. Menambal perahu yang bocor itu. Jadi, dengan demikian orang-orang dari perahu itu berterima kasih kepada sang wali. Nah, kalau begitu, pastilah perbuatan si wali menyetubuhi binatang itu murni itu makhur, murni itu diskenario oleh Allah Ta'ala, murni bukan muncul dari hasrat seksualnya sendiri, sama sekali bukan. Nah, kalau seperti itu, walaupun secara lahiriah itu berdosa, itu tidak usah khawatir. Kenapa? Karena posisinya sedang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang diskenario oleh hadiratnya. Walaupun lahiriahnya adalah perbuatan dosa, enggak usah khawatir, itu tidak dicatat sebagai dosa. Tidak dicatat sebagai dosa. Nah, karena itu ya, ada banyak dosa di dalam hidup ini yang diberkati. Tanda-tanda dosa diberkati, dosa itu menjadikan seorang pelakunya kemudian menjadi sadar secara rohani, lalu berlari menuju pangkuan Tuhan semesta alam. Jadi karena itu, salah satu sabda Nabi adalah rubba dzambin adkhala sahibahul jannah. Betapa banyak dosa yang menjadi sebab pelakunya itu masuk surga. Jadi betapa banyak dosa yang menyebabkan pelakunya itu masuk surga. Jadi, dan kita tentu saja bisa merasakannya. Apakah dosa-dosa itu menggiring kita kepada keberkahan, kepada kebaikan, atau dosa itu memperanakkan dosa-dosa yang lain? Nah, kalau dosa-dosa itu menggiring kita kepada kebaikan demi kebaikan, semakin berkenalan kita dengan Tuhan semesta alam, tentu saja masuk dalam kategori hadis Nabi, rubba dzambin adkhala sahibahul jannah. Tapi kalau dosa-dosa itu memperanakkan dosa-dosa berikutnya, kelalaian-kelalaian berikutnya, kedurhakan-kedurhakan berikutnya, tentu saja itu tidak termasuk kategori dosa yang disebutkan oleh Kanjeng Rasul di dalam sabdanya. Sama sekali itu bukan. Jadi kalau Allah Ta'ala yang menggenggam takdir kita, kemudian membelokkan kita sesuai dengan kehendaknya, nggak usah khawatir. Karena tindakan Allah Ta'ala itu pasti benar, nggak mungkin melenceng, nggak mungkin salah. Walaupun lahiriahnya itu bisa disebut sebagai kategori dosa. Jadi, terserah Allah Ta'ala mau menggugurkan daun-daun pohon sebagaimana di musim rontok, misalnya di musim gugur, nggak masalah, nggak ada yang salah. Mau menakdirkan adanya gempa dan lain semacamnya, karena itu mutlak di tangan Tuhan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Wong segala sesuatu itu miliknya dan terserah kepada hadirnya mau dikehendaki menjadi seperti apapun, tidak masalah, tidak masalah. Nah, tapi kalau kita manusia tidak boleh seperti itu. Tidak boleh asal semaunya nebang pohon ditebang, asal semau-maunya membakar sesuatu yang diinginkan dibakar. Itu tidak boleh, tidak boleh. Kalau Allah Ta'ala itu boleh, karena seluruh tindakannya itu benar adanya, seluruh tindakannya itu pasti indah adanya. Nah, seperti itu tuh ya. Berarti mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita hitam putih memandang perkara kebenaran itu. Janganlah mutlak hitam putih seperti itu. Jadi kita mesti memandang bahwa di balik adanya kebenaran yang di ruang lingkupi oleh adanya ajaran-ajaran agama,
ada kebenaran yang lebih luas. Apa itu? Kebenaran kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran kehendaknya. Makanya banyak di dalam kisah tentang karomah para wali itu, ada seorang wali yang setiap hari itu, setiap pagi membeli daging babi di pasar, kemudian dibawa pulang dan dimakan. Ada di antara para wali yang senantiasa mabuk dalam pemahamannya yang sangat harfiah, mabuk arak dan lain semacamnya. Tapi ketika mulut si wali itu dibuka, nah, ternyata yang terlihat di dalamnya adalah lautan. Jadi bukan betul-betul hasrat sang wali itu untuk mabuk-mabukan, bukan betul-betul hasrat sang wali itu untuk memakan daging babi, sama sekali itu bukan. Itu makhur namanya, makhur. Jadi berkaitan dengan segala sesuatu yang sudah makhur itu, di mana Allah Ta'ala menskenario tindakan-tindakan kita, janganlah khawatir bahwa di situ ada cacat, ada dosa-dosa. Tidak usah khawatir, karena Allah lah yang memegang langsung tengkuk takdir diri kita.